welcome back, it's me Sika Sepahutap. Selamat datang balik channel Top kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita ngevlog lagi. Nih ibu lagi masakin requestan anak-anak. Apa itu bu? Ayam balado kecap. Ayam balado kecap. Nggak tahu lah ini. Aku nggak ada resep-resep di mana-mana. Berkarya aja gitu guys. Oh gitu. Because aduh, aku lagi happy. Karena I wish you believe twinkle, mood aku bagus gitu, jadi aku masuk. Aku mah gak bohong, aku gitu. Aduh sakit leher aku. Aku kita masukkan ya, mudah-mudahan tidak ini. ibu sampai bikin dua guys, yang buat anak-anak yang kuat pedas sama yang nggak kuat pedas. Ada dua. Iya, takut. Soalnya ini ternyata pedas banget gitu. Jadi apa namanya, di tengah jalan aku bikin yang dari sini. Aku tambahin air putih di situ, aku celupin, aku tambahin kecap sama tomat. Jadi seenggaknya pedasnya nggak nyamper banget. Oh gitu. Oke lah. Aku mau nge-vlog hari ini sayang. Oke. Ini mau naik dulu. Kita mau ngademin solar panel. Ini yang aku bilang di baper sebelumnya. Ini adalah lokasi yang horornya itu. Nah di sini nih. Kok aku buka sih? Di bawah lagi pada syuting series. Based on storyboard yang udah aku bikin. Yang storyboardnya based on naskah yang udah Jihan bikin. Lumayan rajin nyiramin solar panel aku karena works banget. Yang pertama works untuk ngilangin debunya, karena semakin banyak debu yang numpuk dia bakalan semakin nangkep sinar mataharinya kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, solar panel works best ketika suhunya adem atau dingin gitu. Karena ingat yang ditangkap foton bukan panasnya, bukan. Jadi aku pakai ini, bawa biasanya satu, ini sekarang dua deh. Kalau terakhir aku cek kan tadi 18 volt 31 ampere, which is itu sekitar 585 watt. Nah sekarang berapa ya setelah kita siramin? Kita sekalian nge-gym guys. Hah? Di atas ngapain tadi? Nyiramin itu solar panel. Kita cek 20 volt 14 ampere. 20 volt 14 ampere. Nanti kita lihat setelah mataharinya agak terang ya, paralel sambil aku mau nge-gym. Tapi kita cardio dulu aja sambil menunggu mataharinya. Coba kita lihat nanti apakah dia pas mataharinya terang itu voltase dan ampere naik. We'll see. Aku ngecek dulu ya. Ini kemungkinan di timelapse. Wow. Dan let's go. Lihat keringatnya. Wah. Makin hari makin tipis nih pipi ini, mantap. Betul. Cakep ya guys ya. Oke lah, aku mandi dulu. Mau lanjut syuting web series, mungkin bantuin untuk scene 2 dan seterusnya. Ini setelah didinginin ya guys, dan mataharinya udah bagus nih.
tadi sempat di 20 volt 25 ampere. Itu tinggal dikali aja guys, dapat wattnya. Naik kan? Mantap. Berarti benar terbukti itu guys. Gimana guys? Masakan ibu gimana? Oke, medok banget, medok. Penjilat kalian semua. Wah, elah. Tuh sampai bikinin khusus buat Nuke Safira loh. Iya. Manio. Makan ya bang, makan Makan, guys, makan guys. Hah? Guys. Beneran? Ya gimana? Enggak, lo udah mulai adapt. Iya benar. Masa dipisahin sayang? Kan aku pisahin ya di tengah-tengah. Terus sekarang yang pedas ayamnya udah nggak ada. Coba bayangin. Yang udah tengik-tengik. Besok-besok gue masak pedas nggak ada, gue pisah-pisahin lu ya jangan aku. Karena enak bu, dia ngambil ayamnya nggak pedas, cuma tetap ditarain sambalnya. Sama aja ya, sama aja anjir. Kan justru itu intinya ya. Dadah aja. Iya nih. Oh kamu pakai pepes ya lupa? Disantet mantan gebetan, Nabi nontonnya disantet mantan gebetan. Kamu nggak nonton tep? Pakai tep? Enggak. Di mana? Ini kamar. Gimana rasanya gimana? Rasanya pedes. Pertama kali nyoba langsung pedes. Terus? Tapi ternyata dia ada manisnya sedikit karena ini balado. Terus asinnya juga pas, mantap. Terima kasih Ibu. Ini beneran ayam balado ya? Definisi Iya. ayam balado. Emang balado aslinya ada manisnya? Iya. Oh iya. Kalau yang merah doang itu apa? Ayam apa tuh? Oh. Malas mikir. Sambalado kan itu. Ayamnya empuk nggak? Empuk. Tahu empuk, ayam empuk. Mau ekspor jadi langsung buyar. Nggak berasa ini kan? Ayamnya amis-amisnya nggak berasa kan? Itu padahal ayam tiren. Lah, Bener ya Bang ya? lah iya emang kenapa kalau tiren? Iya. Iya. Masa baru tadi pagi di sembelihnya kayaknya ini banget, repot banget. Kan biasanya orang beli ayam frozen. Pasti jiren ya. Pasti bahkan mungkin ren lagi. Kemarinnya lagi. Ya nggak yang mantannya disantet gebetan. Iya. Bang Tuh. itu ada yang mau ngomong Bang katanya. Nah, Ada ini yang apa? Ada yang mau komentar. Siapa? Kalisa. Tahu dia. Kalisa sama Noban. Muti gimana? Enak nggak? Enak, Terus? bumbunya medok banget. Ayamnya, Woi. ayamnya, ayamnya empuk, mantep. Mantap. Mantep. Tiara? Sama. Ya. Cuma gitu doang. Bang udah bukan Tiara namanya Bang. Siapa? Lalisa. Oh, Lalisa. Enak ayamnya empuk. Terus nggak terlalu pedas jadi bisa semangat. Muti sering lupa dong berarti ya? Kenapa? Itu Lali. Tiara maksudnya salah. Sorry. Saya juga jadi lali. Tapi gue mau tanya, ini orang yang duduk duluan dia apa dia? Gua Iya. duluan. Oh duluan. Tenang aja. Ini ayamnya ini enak. Gak ada yang nanya, gak ada yang peduli sama opini Nggak lu. nempel di behel. Ya. Kan. Kenapa jadi banyak geng behel ya? Gue pasang behel lagi deh. Iya, behel 600.000. Serius beneran. Di tukang gigi. Iya asli. Jangan ditiru ya guys ya. Asli. Buat gaya doang dulu, zaman dulu. Wah, orang kayaknya seminggu udah pada copot itunya. Udah pada rontok, lemnya lem jelek. Katanya ketelan ya Bang ya? Pasti, kalau menurut gue pasti. Bukan. Lem Ibon dah kayaknya dah. Pantes mabuk ya? Iya, suka mabok gua dulu. Aduh. Yang lagi dah. Iya, silakan. Katanya pakai double tip. Ini dia makan nih guys. Lagi nggak pakai nasi nih.
Gimana makan nggak pakai nasi, enak nggak? Abis salah. Enak nggak tapi makan Enak. nggak pakai nasi? Ayo. Tapi kok tempe goreng tepung? Setengah aja ya? Jangan semua ya? Oke? Apa tos? Tas. Nah, itu kenapa tali kolor ayah dimainin? Nemu di mana kamu? Itu tali kolor ayah tahu? Tadi belajar apa sama Miss? Alif. Belajar apa? Alif buat tata. Alif, ba, ta, sa, ja, Jim. jim, Ta. apa? Ta. Sa. Sa. Terus Dari itu doang. huruf-huruf hijaiyah ya? Bisa nggak kamu? Nggak bisa. Udah bisa? Iya. Hebat, pinter. Abis ini kita sekolah lagi ya? Di Bintaro, gimnastik gitu ya? Main-main di playground. Itu yang kemarin. Hah? Yang kemarin. Iya. Oke? Yang membeli suka motor-motor itu. Iya, mirip. Itu ya. Ha-ha. Oke? Ayo kan kok panjang-panjang gitu. Oke kok. enggak? Oke. Oke. Ya kok ini kok mana-mana kok kayak ular. Hihihi, kamu nggak takut? Terjadi kecelakaan kerja nih guys. Terjadi kecelakaan kerja. Reynadzi. Gimana itu? Nggak kelihatan ada Rey. Permisi dulu bentar Rey. Permisi. Wow, Reynadzi mengakibatkan Bu Sairi Ahmad terluka. Nggak, kalau gak kayak gini nggak nginep sih. Ya elah, perkara nginep doang. Terluka karena cuci piring sambil ngobrol. Apa nih, Bu? Awas, biarin satu orang aja yang terluka, jangan semua. Ada anak menangis. Kenapa? Awas, awas kena piring. Jangan mundur. Ini, ada piring, nanti pecah lagi. Tapi sambil makan tempe. Duduk. Duduk. Duduk, jangan dilihatin. Kalau takut jangan dilihatin. Duduk. Lah itu ada biji keluar dari kaki lu, Mat. Wah, gawat. Gila. Aku lagi salah bantal, guys. Tuh minum ibu tuh, Bi, dingin. Mau nggak? Minum ibu dingin. Adek juga kasih, Adek juga belum minum, Bi. Habis itu ke bawah sini lagi ya, buat ibu sama ayah. Yuk, kita makan yuk. Yuk. Kasihan istri aku ya. Oh ya udah. Nih masakan kamu nih ya, Yes. yang udah proven nih Mudah-mudahan. oleh anak-anak enak. Pastilah. Dua-duanya masakan kamu. Yang oncom enak banget nih guys. Oncom pepes. Pepes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi cukup ya, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sayang. Iya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sayang. Enggak. Kasih sayang. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ger banget. Buset. Parah, enak banget. Kayak ada rasa-rasa ala-ala sambal rujaknya ya? Emang iya? Iya, enak tau. Mungkin karena tomatnya kebanyakin kali. Ada manis gitu, campur semua gitu. Ada manis, ada pedes. Mirip sambal rujak yang pakai terasi itu loh. Mau pakai terasi nggak? Enggak kan? Enggak. Kalau sama yang biasa aku masak ada beda nggak? Iya.
Apa bedanya? Ya itu. Mm-mm. Pasti beda. Ini agak berasa banyak caramelize-nya. Nggak bisa. Sini kalau mau nih. Sini nih. Nggak jadi. Makan Abi. Makan ayam balado ibu sama pepes yang kamu makan tadi. Terima enggak? Kamu kalau anaknya Ibu Indira harus kuat pedes dong. Ayah aja tadinya nggak suka pedes, lama-lama pacaran sama ibu jadi kuat pedes. Tapi sebenarnya kuat pedas tahu. Tapi malah suka pedesan. Kayak kamu gitu. Kalau dibilang kuat mah kuat dia. tapi takut pas ngadepinnya ya. Takutnya jadi bikin males ya kan. Nggak pakai tempe? Enggak, nanti kali. Ayah full protein dulu aja. Gimana perkembangan dia selama beberapa hari yang kamu notice dia dan adik tanpa karbo? Sebenarnya yang aku notice itu justru mereka pembakaran energinya lebih apa ya, lebih terbakar ya. Lebih panas badannya kan? Lebih panas. Nah, mereka tuh berdua tidur siang, tidur malam itu lumayan susah. Karena badannya panas. Iya. Kalau sebelumnya ya tidur aja gitu kan, maksudnya ya proses tidurnya nggak selama sekarang. Kalau sekarang tuh lumayan lama. Mas ataupun adik itu yang aku ngomongin. Tapi nyenyak bu ya? Nyenyak, bukan nyenyak, nyenyak. Nyenyak habis tidurnya tapi. Aku perhatiin itu juga. Dan sumpah aku mau ngomong itu. Tapi tenang aja. Itu bukan the only one problem dan bukan the only one solution, karena untuk bisa tidur siang dan tidur malam itu kan bukan berarti, jadi orang suka salah tuh, jadi dia pikir gue susah tidur, oh mungkin karena belum makan kali ya, lapar gitu. Benar, tapi nggak literally, bukan itu jalan solusinya, tuh bukan itu, bahwa kan kalau makan tinggi gula, karbohidrat gitu ya, kan bikin ngantuk gitu kan. Bener, tapi bukan itu kok. Orang untuk tidur itu kan bukan butuh gula. Orang untuk tidur itu kan butuh hormon melatonin kan. Jadi sebenarnya bisa dipakai dengan cara melatoninnya diaktifin aja. Circadian rhythmnya itu kan sesimpel mata nggak boleh ngelihat cahaya sama sekali dulu sekian waktu gitu. Melatoninnya udah keluar itu tetap ngantuk anyway, mau orang udah makan belum makan gitu. Jadi kayak ya orang juga suka salah tangkep tuh, kayak minum susu anget, benar itu salah satu solusi tapi bukan satu-satunya solusi gitu. Kalau aku nggak masalah sih sama susah tidur itu, yang penting dia tidur. Yang penting dia tidur itu satu, benar. Dia tidur, aku nggak masalah ya, kan itu cuman proses sabar-sabarin aja gitu. Iya. Sakit banget. Kita yang nidurin tuh ya sabar-sabarin aja. Nah, kamu ngomong madepnya ke depan aja, Seng. Nggak apa-apa. Nggak usah ke aku. Itu betul, satu. Tapi, itu nomor 2 deh. Yang penting tidur. Nah, yang pertamanya justru malah yang penting dia deep sleep. Itu yang paling penting. Quality tidurnya itu. Kalau aku sama Mas Ustaz masih orang tua yang kolot sih kalau masalah tidur. Terutama tidur siang ya. Iya. Ada beberapa teori parenting yang zaman sekarang tuh anak kecil nggak tidur siang, sebenarnya kalau emang dia udah nggak mau, asal jam tidurnya tuh sesuai sama tabelnya, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau aku sama Mas Ustaz tidur siang
wajib walaupun malam dia tidurnya sesuai sama udah memenuhi tabel tidurnya gitu ya. Jadi bagi aku sama tetap tidur siang tetap wajib. Kita kalau pergi aja anak kita tidur di mobil kita nungguin dia bangun gitu kan. Itu kita masih kolot masalah itu. Tapi sebenarnya menurut aku kolot atau enggaknya sih itu nggak kolot lah, itu scientifically proven both ways. Cuma tinggal kita ngikutin yang mana aja. Apa namanya? Dua-duanya terbukti. Mau nggak perlu tidur siang, asal memenuhi tabelnya itu proven. Terus tidur siang, silakan tidur siang bisa mempercepat HGH, human growth hormone, which is itu hormon pertumbuhan, itu juga benar gitu. Ya kita ikutin yang itu aja. Yang dimana kebetulan itu orang tua kita dulu sebenarnya udah terapin tanpa dia tahu bahwa itu bisa meningkatkan HGH gitu. Kalau aku konsepnya bukan teori ilmiah, teori apa sih? Aku percaya anak kecil itu harus tidur siang karena mereka tuh belum bisa mendeskripsikan rasa capek kalau menurut aku. Jadi kalau bukan kita yang stop untuk istirahat, kayaknya agak kasihan aja gitu aku. Walaupun ya dia nggak menunjukkan tanda-tanda capek ya, tapi istirahat tuh nggak ada salahnya kok. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau, belum tentu dia tidak membutuhkan, karena dia belum bisa menginformasikan dengan clear aja gitu. Kalau menurut aku. Sama kayak anak nggak mau makan, belum tentu dia nggak butuh makan gitu kan? Kayak gitu. Karena waktu aku kecil yang aku inget-inget, memang aku nggak mau tidur siang. Tapi kalau aku tidur siang, itu lebih oke lagi. Les aku gitu-gitu tuh lebih oke gitu. Les kamu maksudnya? Ya dulu kan aku nggak mau tidur siang, kayak dicepet-cepetin tidur siang supaya nanti keburu les gitu. Lesnya keburu, les yang fashion show sama tari Bali. Itu sore setelah jam tidur siang biasanya? Iya, aku nggak mau sampai nangis gitu dah. Ditanya nggak maunya kenapa dulu kalau diinget-inget nih? Sama aku juga tahu. Nggak tahu kenapa kan? Pokoknya pengennya nggak mau tidur siang aja. Aku ngelihat Mas Abi kayak gitu, yang suka nolak-nolak kabur-kabur itu sama persis aku inget. Aku juga dulu kayak gitu. For no reason. Kita juga nggak bisa jawab kan. Kamu aku tanya, nih Mas Abi kenapa sih sayang gitu misalkan, kamu pasti nggak ngerti kan. Kamu nanya aku juga sama, nggak tahu kenapa ya gitu. Dan bahkan anak tantrum aja yang aku inget-inget rasa badannya panas, terus kayak dipaksa suruh di calm down gitu, kayaknya gue males banget dah. Gue lagi getol-getolnya main apapun yang pada saat itu lagi demen dimainin gitu. Dan bahkan kita mau tidur siang aja seringkali bukan pada saat kita lagi main sesuatu, ngerti nggak? Iya. Kadang cuma sekedar nonton TV. Ya, atau sekedar kayak bingung mau ngapain lagi, habis itu disuruh tidur. Tapi kita nggak mau. Kalau aku sih pribadi nggak pernah yang kayak gitu sayang. Selalu pasti lagi nonton TV gitu. Ayo udah jam sekian gitu. Aku tidur siang selalu jam 12 sih. Yang salah dari parenting orang tua aku dulu itu cuma ternyata tidur siangnya kelamaan, soalnya seringkali bisa sampai jam 3 sore. Ini ngomongin hari libur ya. Ternyata power nap tuh cuma butuh 15 menit sampai 45 menit maksimal gitu. Nah itu orang tua aku nggak ngerti itu tuh, nggak ngerti power nap itu. Buat ibu-ibu mungkin yang belum tahu atau belum sempet nyari tahu, dari dulu di Korea itu udah menerapkan empati anak itu tinggi protein, rendah karbohidrat, karena dia mau ngincar tinggi badan. Jadi tinggi badan sama protein itu korelasinya benar-benar kayak ada banget. Makanya generasi-generasi yang sekarang itu anak-anaknya pada tinggi karena udah dari awal, bukan dari awal sih, maksudnya dari tahun berapa gitu, 9 berapa itu udah ditetapkan sama WHO-nya mereka gitu. Kalau protein, Kementerian Kesehatan lah ya. Iya, Kementerian Kesehatannya
bahwa protein itu sangat penting. Dia aja sampai double protein gitu. Coba diterapkan ke anak-anak kita, siapa tahu anak kita tingginya bisa tinggi banget gitu, dan bahkan bisa melawan gen. Ya. Jadi kalau gennya ibu bapaknya segini nih, kan aku mah termasuk yang kayak sedang ke bawah kan, itu bisa melampaui kayak gitu. Yang kamu bilang barusan itu aku baru nonton dilakuin juga sama Cina, program pemerintah itu. Di Cina sekarang sayang. Jadi kalau Korea itu dari dulu, Cina nih kayak baru. Oh. Kayak baru 15 tahun terakhir. Misalkan Korea udah dari 30 tahun yang lalu, which is makanya generasi Korea banyak yang tinggi-tinggi kan. Dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau Cina tadi itu pendek-pendek banget. Cina sadar akan hal itu. Diterapinlah di MBG-nya mereka. Itu diterapin dari di MBG-nya mereka. Stop dulu guys, sebelum lanjut nonton, aku mau ingetin dulu nih bahwa membership channel Autab udah dibuka lagi guys. Jadi buat teman-teman yang belum join membership, langsung aja buruan join. Karena kalian bakalan dapetin badge dan emoji spesial buat kalian pamerin di kolom komentar dan juga live chat. Terus ada juga early access ke semua video baru Autab, jadi kalian bisa komen first. Terus yang paling spesial adalah aku bakalan pilih random buat teman-teman yang join membership Autab setiap bulannya untuk main bareng sama aku dan juga Anjay Team guys. Jadi nanti kita bakalan main bareng Kuyang, Mafia, Spy, dan juga game-game seru lainnya. Caranya gampang banget. Buat pengguna handphone Android, kalian bisa langsung klik tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. Dan bagi pengguna iPhone, langsung aja cek kolom komentar, itu ada pin komen paling atas, linknya tinggal diklik. Di situ, kalian tinggal pilih aja perksnya sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kalian masing-masing. Gaskan, buruan join dulu. Aku tungguin ya. 3, 2, 1. Oke, silakan lanjut nonton videonya. Di program makan siang gratis yang di sekolahnya itu kan. Itu high protein semua. Ya itu kamu lihat sekarang kalau jadi di Cina tuh ada kayak semacam Harajuku streetnya kayak Jepang gitu persis. Yang suka pada pakai cosplay gitu juga. Buset, itu tinggi-tinggi banget sayang, 2 meter minimal orang di situ tuh yang ikut cosplaynya ya. Which is berarti dia itu adalah generasi baru, Gen Z milenial gitu. Itu 2 meteran average-nya. Average minimal itu 2 meteran. Sama kayak yang aku kasih lihat kamu, inget ya? Ini aku follow dia nih sayang. Yang naik kuda, dia sama kuda tinggian dia. Yeah. Terus kayak naik kuda kayak orang Indonesia naik motor, ya kayak Bang Empin naik Matic gitu. Ya naik Mio. Bang Empin, Rando naik Matic gitu. Tuh kayak gitu tampilannya, padahal dia naik kuda. Kudanya aja itu 2 meteran juga tingginya. Nggak ngerti tuh aku, kayak gila. Tahu kan kamu yang suka pakai baju kerajaan cosplaynya? Yang akun Instagramnya. Aku kalau ketemu aku tampilin ya guys. Tuh kayak gitu. Kalau ketemu ya. Kalau nggak ketemu ya enggak lah. Kalau nggak ketemu ya foto kuda aja lah. Iya. Supaya kalian bisa bandingin. Itu gila. Itu influencer, dia jadi influencer. Dan masih banyak yang lainnya ternyata yang setinggi-tinggi itu. Jadi nggak susah sekarang nyari orang tinggi di Cina tuh nggak susah. Gitu. Awalnya kan mereka pakai cara rekayasa genetik. Siapa? Yao Ming. Yao Ming itu program pemerintah tuh. Nyari bapaknya tinggi, ibunya tinggi. Yao Ming pembasket NBA Cina tuh. Nyari bapaknya tinggi, ibunya tinggi, dijodohin. Pakai genetik berarti kan. Nah, ini gimana caranya nggak usah pakai genetik kayak begini, tapi anaknya bisa tinggi gitu. Karena tinggi itu kan sama dengan power kan, nggak bisa dipungkiri itu mah. Makanya malas tidur siang salah satu penyesalan terbesar di hidup aku yang pernah aku lakuin gitu. Kalau aku tidur siang aku rajin, karena memang dari dulu aku suka tidur. Tapi high proteinnya yang enggak. Aku menyesali diri aku kenapa dulu aku. Tapi sebenarnya kalau dibilang aku juga nggak pendek-pendek amat ya. 168 tuh masih di atas rata-rata Aku juga Asia lah. 158 masih sedang lah untuk ukuran perempuan di Asia. Iya. Sedang ya, bukan tinggi, sedang. Jadi kayaknya aku dapet agak tumbuh tingginya tuh dari ini. High protein, tidur siang aku tolak,
sama main di Under the Sun vitamin D dari sinar matahari. Aku nggak takut, makanya aku dari dulu hitam banget guys. Ini masih nyisa sampai sekarang nih hitamnya. Karena demen banget ya itu kabur dari tidur siang itu karena aku main keluar. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gue tidur siang? Gue lagi seru-serunya nih main gambaran. Aku dulu sering main gambaran sama teman di luar. Dan udah banyak banget penelitiannya kalau protein, kita tuh masih bersyukur tinggal di Indonesia karena protein paling bagus itu adanya di telur yang pertama di seluruh dunia adalah telur. Tapi yang keduanya adalah ikan kembung guys. Itu bagus banget ikan kembung. Tinggi protein, tinggi omega juga, terus di badan gampang dicernanya. Mudah dicerna ya. Aku pernah baca tuh. Walaupun buat anak-anak mungkin rasanya agak terlalu strong gitu ya. Seringkali anak-anak nggak suka sama ikan kembung, tapi bisa diakal-akalin. Kalau aku kayak dipepes kayak gini nih misalnya, terus habis itu dijadiin dadaran telur atau dijadiin kayak nugget-nuggetan yang kayak gitu-gitu lah, kotak-kotak. Sekarang juga banyak kok yang pasti ikan kembung karena waktu itu Dokter Tan ya kalau nggak salah itu ini banget ngotot banget ngasih tahu bahwa ikan kembung tuh udah bagus banget, nggak usah pakai laga-laga ikan salmon apa segala macem. Ternyata ikan salmon juga Tinggi merkuri, terus dikasih pewarna katanya kayak gitu lah. Berarti ikan kembung tuh sebenarnya agak underrated ya? Dulu iya banget. Kalau sekarang mah udah banyak yang tahu, udah rame. Orang sekarang ikan kembung juga udah ada yang file, terus ada makanan-makanan catering empasi yang pakai ikan kembung gitu. Selamat datang. Leher saya lagi sakit nih. Permisi. Kalau waktu awal Abi gede masuk aja kan kita sempat nanya-nanya ya. Abi gede masuk. Oh Abi ya. Gede. Lu apa sih yang disuka makanan dari zaman kecil? Ternyata dia suka ayam fried chicken, ya kan? Ya. Dia suka ayam-ayaman, ayam goreng, ayam fried chicken, sekali makan tuh nggak cuma satu. Terus habis itu ada beberapa juga lah teman-teman kita yang kayak tulangnya kayak besar gitu ya Sen, ya. Itu rata-rata ya suka ayam, suka telur, Daging-dagingan. daging-dagingan. Memang ikan agak jarang sih disebut karena ternyata ya ikan yang paling tinggi proteinnya yang paling jarang dimakan anak-anak sih, ikan Iya. kembung ya kan jarang banget. Dan juga nih kalau makan karbo kayak gini nih guys, ini aku ngerasain nih sekarang. Kenyangnya tuh kenyang nggak enak gitu loh, kayak kenyang tapi molor gitu. Ini pengecualian untuk ibu ya, jadi kalau ibu nggak aku kasih program untuk less carbs gitu, nggak. Ibu itu kan aktif menyusui dan gacor banget susunya gitu, liter-literan. Jadi kalorinya sebenarnya kebakar di situ, gulanya kebakar di situ, metabolismenya lancar karena kepake di proses pembuatan susunya dan pada saat menyusuinya. Jadi aku nggak paksain itu ke ibu. Ini spesifik aku gitu. Makanya ibu tuh suka, apalagi pas setelah melahirkan gitu ya, pas proses menyusui itu, keluhan aku ini nggak dialami sama ibu. Bahkan ibu bisa kayak abis makan kayak sekarang gini, itu nambah satu piring lagi dan udahannya nggak gloyor kayak aduh ngantuk dah, lemas-lemas dongo gitu, enggak kan kamu kan? Kalau aku tuh dari dulu kalau sama karbo nggak yang gimana-gimana banget karena aku juga berat badan cenderung turun-turun terus kan. Aku tuh menurut aku ya yang harus diperbaiki dari aku adalah konsumsi probiotiknya sih. Karena aku kan kalau nge-review manis-manisan, tepung-tepungan, susu apa segala macam, dan kalau misalnya nggak syuting, memang aku makan makanan real food gitu sering kali. Tapi ada juga ngegelitik pengen yang manis-manis, yang kayak gitu-gitu kan. Berarti kamu diperbaikinnya gut health-nya ya? Iya, aku tuh mesti ininya probiotiknya tuh. Nah kalau Ade sama Mas pun sebenarnya nggak se-strict itu juga. Kalau lagi di luar, misalnya kita lagi pergi, mereka makan karbo makan aja gitu kan. Cuman kalau di rumah yang kayak nggak butuh keperluan karbo segitunya karena cuman di rumah gitu, itu nggak pakai karbo gitu. Tapi kalau di luar kan misalnya pasti kita ke playground misalnya gitu ya kan, atau kita ke
taman safari yang dimana Mas mungkin jalannya banyak kayak gitu-gitu. Nah itu mau pakai mie kek, mau pakai nasi kek, boleh. Gas. Gitu. Jadi fleksibel, nggak saklek. Kurangi karbo, bukan nggak pakai Iya. selama dia hidup gitu. Nggak kita paksain ketergantungan bahwa setiap makan tuh harus ada karbonya gitu. Iya, Nggak, iya. kita nggak mau ajarin itu. Yang dimana itu kita dulu diajarin sama orang tua kita, ya banyak kan kesalahannya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah salahin orang tua karena kan mungkin mereka juga nggak tahu. Nah kita nih, yang udah tahu nih, generasi kita nih, udah tahu. Iya ya, masa makan Indomie pakai nasi itu kan berarti double karbo. Nah kita kalau udah ngerti-ngerti kayak gitu, ya jangan kita turunin lagi ilmu yang salah itu ke anak-anak kita gitu. Ya udah berarti karbo tuh jangan double-double supaya anak nggak gampang cranky apa segala macam gitu. Orang karbo aja nggak boleh banyak-banyak, harus dikurangin, apalagi double kan gitu. Itu sih progresnya sih di Mas Abi dan Ade sih ya itu metabolismenya sih bagus kalau aku lihat. Dan nanti cranky-nya Mas sama Ade ini bakal makin berkurang terus yang turun. Jadi dia energinya banyak, tapi moodnya nggak kayak nggak jelas gitu. Jadi energinya banyak ya dia main rusuh, tanda kutip gelidik gitu. Itu kamu akan lihat. Tapi yang penting nggak nangis, caper apa gitu tuh nggak. Itu bakal makin berkurang terus turun terus. Dia energinya dia pakai untuk kayak keingintahuan ini apa gitu. Berisik, tapi berisik bukan teriak-teriak nggak jelas. Berisiknya kayak, ayah ini apa, ibu ini apa, ibu lagi masak apa gitu. Jadi otak dan badannya bekerjanya maksimal gitu pembakarannya. Memang akan sulit tidur itu nggak bisa aku pungkiri memang. Tapi bukan berarti karena dia nggak makan karbo, kita kurang maksimalin si melatonin productionnya dia. Day one. Lantai atas itu nanti mau aku tutup pakai plastik aja biar kalau di kamar Tuing tuh gelap gulita. Itu iris kuping aku kalau dia nggak tidur tuh, iris kuping aku. Day 2 kalau nggak salah. Day 2 apa day 1 gitu aku lupa. Ngekat karbo ke Ade nggak tidur siang. Karena Iya. bukan aku juga yang tidurin sih, itu nggak tidur siang. Laporan dari Mbak Sandra tidur, karena dia tidur siangnya tuh 2 kali ya, jam 10 pagi sama jam 12-an gitu habis dia makan siang. Yang jam 10 pagi yang biasanya dia bisa tidur 1 jam sampai 1,5 jam, ini cuman kayak 20 menit. Terus habis itu siang nggak tidur sama sekali sampai aku pulang dari syuting tuh kalau nggak salah jam 8 jam 9 tuh baru aku tidurin. Oh, tidur malam doang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Ade tuh nggak yang kayak kaget-kaget banget sih menurut aku. Aku baru mau ngomong. Karena waktu kecilnya dia itu kan dia nggak suka nasi. Ya. Jadi Ade tuh nggak yang segitu kaget-kagetnya. Kalau Mas Abi dari awal, dari bayi dia suka nasi. Maksudnya makan pakai nasi, pakai karbo gitulah. Terus habis itu ada momen Mas Abi kita cut sama sekali nasinya. Terus habis itu makannya cuman daging sapi. Setelah ada perbaikan di tubuhnya, habis itu kita kembaliin lagi ya kan? Kita kembaliin lagi dengan pelan-pelan. karbo yang agak sedikit lebih berkurang lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi tadinya 1:1, sekarang 1:2, 1 karbo, Iya. 2 lauk. Iya. Terus udah kayak gitu, sekarang karbonya dikurangin lagi, bener-bener nggak nanya. Bukan nggak nanya sih, dia kemarin beberapa kali sempat nanya kayak, Bu nggak pakai nasi gitu kan? Terus aku bilang nggak pakai. Kalau misalnya mau pakai tanya aja ke ayah, aku bilang gitu. Terus dia nanya ke ayah nggak usah pakai nasi, soalnya nanti di sini kita mau makan es krim gitu kan? Es krim dada ayam buatan ayah, nggak masalah gitu. Jadi nggak kayak nyari nasi banget sampai nangis-nangis gitu, nggak. Tadi aku mau bilang sama kamu bahwa Ade itu sebenarnya nggak kaget-kaget amat tiba-tiba karbonya kita cut, karena dari dulu juga udah less carbs kan, Iya. less banget bahkan. Makanya yang kita bisa lihat, yang kamu juga saksiin, aku juga saksiin, Ade tuh nggak kayak bayi kebanyakan kan, yang suka nangis-nangis nggak jelas kan, nggak ada kan, kita nggak ngalamin itu kan, Nggak begadang sih. nggak begadang, nggak nangis-nangis nggak jelas. Kamu terlalu halus, jujur aja. Nangis-nangis nggak jelas, anak kita pernah nggak, udah gitu Nangis aja. nggak jelas tuh gimana sih, maksudnya aku nggak ngeh. Lah yang Anak kamu kecil. lihat pada umumnya, entah dia mau apa nunjuk-nunjuk tapi kayak nggak diturutin,
kita ambil ini enggak, ambil ini bukan, ambil itu bukan. Itu kan nangis-nangis nggak jelas. Iya. Dia masih wah gitu. Apa terus misalkan dia nunjuk nih. Ini gitu misalkan gitu. Gitu kita kasih ini, kita deketin kasih. Dibuang. Iya. Tahu kan kamu kan? Mas sama Ade alhamdulillah nggak kayak gitu sih. Itu karena less carbs atau bahkan no carbs gitu. Jadi itu yang kita alamin, itu yang kita praktekin, makanya tidak ada apa itu kendala-kendala apa naik pesawat nangis-nangis apa nggak ngalamin. Kalau mau karbo sebenarnya kita tuh sebenarnya sebagai manusia kan bergandengan sama alam ya. Yeah. Kan? Di mana tempat kita lahir, di mana tempat kita tumbuh itu kan berpegangan erat sama alam. Nah jadi kita nggak usah yang kayak gimana banget. Kalau misalnya di negara kita tuh ada karbo lebih dari 1, yang dimana umbi-umbian tuh di sini kan banyak banget ya. Nah itu lebih bagus guys, karena umbi-umbi itu kan di dalam tanah dia tuh nyerap mineral-mineral, nyerap makanya dibilangnya kan karbohidrat yang kompleks gitu, karena isinya bukan cuma gula doang gitu. Kalau nasi sebenarnya nggak segula doang itu juga, tapi dikit karena dia kan di atas ya, bukan di bawah kayak umbi-umbian gitu. Jadi lebih baik umbi-umbian, lebih bagus. Memang nggak biasa ya kita makan, misalnya makan ayam pakai umbi gitu, tapi dicoba aja pelan-pelan gitu tuh kayaknya bakal lebih bagus. Nggak biasanya tapi dari tahun kapan sayang? Sebenarnya kan itu pertanyaannya. Nggak biasanya tuh dari tahun kapan? Kita masuk nasi itu Belanda masuk. Di Indonesia tuh nggak bisa tumbuh padi tadinya. Oh iya. Iya. Makanya gandum gitu-gitu ya. Gandum gitu nggak bisa, tanah kita tuh nggak bisa. Makanya itu sebenarnya modified organisme itu dimodif yang bisa sama cuaca, sama tanah kita, ya tanah Indonesia gitu. Aslinya nggak bisa. Jadi kita itu kayak, jadi gini. Ini sepengetahuan aku ya, kalau salah boleh dibenerin di komen. Tanah kita itu saking suburnya, padi justru nggak bisa. Oh gitu. Karena padi itu butuh setengah subur, setengah hardcore survival gitu. Tanahnya tuh nggak bisa yang terlalu gembur, terlalu tinggi gizi di tanahnya gitu ya, nutrisi di tanahnya tuh padi justru nggak bisa gitu. Makanya nggak tumbuh sebenarnya. Kita makan nasi itu baru Pas Belanda masuk. Makanya di Jawa, kalau di Jawa kamu bakalan sering banget denger istilah telo sampai dijadiin lagu, karena mereka makannya itu singkong, kitela gitu. Kitela mah ciki, iya. Ketela apa yang ini? Telo ora ketemu pisan gawe gelo. Ya itu telo, mereka makan itu telo. Nah, namanya lebih gampang, lebih tinggi mineral karena di dalam tanah persis gitu. Jadi ya kalau ngomong nggak biasa ya makan ayam goreng, ya pertanyaannya kita dari dulu nenek moyang kita makan ayam goreng nggak? Bisa jadi nggak juga. Jadi itu dua hal yang baru sebenarnya. Jadi nggak biasa tuh menurut siapa. Kok nenek moyang kita bisa? Mereka makan telo mungkin sama daging, telo sama ayam rebus misalkan, atau ayam semur misalkan gitu kan. Ya kalau sama semur kan jadi kamu masih agak kebayang nggak? Telo, ayam semur, masih kebayang? Iya. Itu masuk nggak? Masuk kan? Kayak kolak. Iya, karena dua-duanya ada semi-semi manisnya kan. Terus apa lagi misalkan makanan, kalau kamu di Aceh apa? Kok di Aceh, Sumatera, sorry, lauknya proteinnya apa yang khas itu? Ikan. Pindang. Ya, ikan gangan. Kuah kuning. Iya. Kuah gangan, asem-asem. Coba bayangin pakai telo atau Gangan pakai singkong ada? That's the point. Itu right? maksud aku. Ya. Jangan tiba-tiba ngomong aneh ya makan pindang pakai nasi. Lah gimana kok aneh? Karena kepikirannya gini sayang, kalau sekarang itu kan generasinya udah ditanemin karbonnya lebih banyak. Jadi kayak aneh gak sih makan
makan lauk tapi ininya singkong. Singkongnya kan kita bayang bukan cuma sebiji 2 biji, kayak nasi gitu, ngerti gak? Iya. Porsinya ya itu bakal dibayangin bakal aneh. Tapi sebenarnya kalau makanan-makanan yang di dalamnya udah ada singkong kan beberapa kali kita juga nemuin tuh kayak di aku ya, itu gangan darat itu pakai singkong, dipotong-potong dadu-dadu gitu sih Di dalamnya kan? Iya. Ya, Kayak gitu aja. kayak labu di sayur asem, Iya, gitu-gitu kan? gitu. Ya, itu udah cukup sebenarnya. Labu ijo bisa di dalam sayur. Labu parang juga bisa. Labu kuning, Iya, labu parang. labu parang juga ada di beberapa makanan tradisional kita kan. Iya. Nah itu dia nggak makan pakai nasi tuh. Ya udah begitu. Ya kalau ini aja, kalau misalnya sayur asem udah ada jagung. Udah ada jagung. Itu karbo itu. Ya Dicemilin begini kan? Iya. Sesudahnya kan? Iya. Udah, more than enough itu sebenarnya. Tambahin lauk proteinnya, selesai urusan. Sayangnya banyak sebenarnya. Iya. Padahal Itu- karbo itu- yang kita butuhin kan dikit. Itu jati diri itu. Gampangnya tuh makro itu kan sesimpel gini aja, Seng. Karbo itu adalah energi cepat, fast, ya. RAM. Itu karbo tuh RAM ibaratnya kalau di komputer. Terus ada lemak sama protein. Itu protein itu adalah prosesor. Lemak itu adalah storage HDD. Dengan 3 itu bisa jalan, tapi kita nggak butuh random access memory sebanyak itu sebenarnya. Kita nggak butuh RAM sebanyak itu untuk kita butuh secepat apa sih? Kita paling habis makan karbo gini aktivitas kita apa? Itu kan dia fast ya. Kita kan ngomongin fast ini, fast energy yang cepet diserap, cepet naik, langsung bung, langsung jadi gitu. Kita butuh buat apa? Kita selesai makan gini nih, ngapain kamu? Syuting. Kucuk. Nyisanya masih banyak itu. Nah itu yang dijadiin storage fat, jadi lemak kan. Tapi kalau protein, nyisanya memang masih banyak, tapi berkala, di slow release lah ibaratnya. Berarti kalau aku pelan. makan nasi cukup jadi ke asi aku keluarin kan. Iya, Set, habis sudah langsung. makanya Tahu nggak sih kalian, ternyata 30% dari penonton aku itu belum subscribe channel Autap. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dan belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya yang kayak gini. Supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video Autap yang pastinya seru banget. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Sekalian juga nih, jangan lupa subscribe talent aku juga ya. Yaitu adalah Caca Kuma. Dan juga Abus. Yang linknya udah aku taruh juga di description. Silahkan langsung diklik juga. nggak kemana-mana ya. Makanya aku bilang sama kamu itu metabolisme kamu sebelum hamil aja itu udah cepat, udah bagus. Apalagi ditambah menyusui. Jadi normal bagi aku. Aku nggak larang kamu makan pakai nasi, nggak bakal. Karena aku tahu, aku nakar-nakar, enggak, lu mah cepet banget. Jadi lu makan 2 bakul, 3 bakul juga nggak ada masalah. Iya, aku bingungnya, kok berat badan aku malah turun mulu, aku malah jadi agak takut. Tambah kamu nge-gym, udah. Power, kamu berarti kan butuh karbo memang sebanyak itu. Karena kamu pakai buat gym, ya syuting juga, ya menyusui juga. Yang juga metabolismenya juga udah pada dasarnya genetiknya emang cepet kamu, fast metabolism banget kamu itu dari dulu. Makanya pas mau gemukin kan susah tuh dulu. Cuma bisa kita kulik-kulik dikit, itu ibaratnya kayak kita kilik. Kalau Tamiya tuh, dinamo Tamiya itu kita kilik dikit metabolisme kamu dengan gym. Baru tuh yang kamu masukin beneran naik ke badan tuh kan baru tuh. Oh gini gitu langsung. Dan itu pada saat itu konteksnya adalah protein yang dimasukin, bukan karbo. Gitu. Oke, itulah guys, kita suami istri kalau lagi makan sambil ngobrol kayak gini. Seru. Jangan, Yuk. jangan pinggirin. Kita udahan dulu, nanti kita lanjut lagi vlognya, oke? The next day. Kita lanjut keesokan harinya vlognya. Jadi aku mau nge-gym nih, tapi sebelum itu aku kasih tahu dulu kalian. Aku abis ngeprintin ibu. Ini kita kasih surprise lagi. Itu buat etalase displaynya. Ini udah selesai ya. Kalian lihat di belakang tuh kayak gini.
Ini proses ngeprintnya kemarin kalau nggak salah 13 jam something gitu deh. Kita angkat aja nih langsung. Sekarang kita bawa, kita kasih lihat ibu. Sayang, sini. Masuk. Makan. Tara. Jadi, tebal banget. Iya, sampai lama ternyata. Berat banget. Iya. Aturan nggak setebel ini ya? Iya, tapi nggak ini ntar ya. ya dan aku nggak tahu settingannya sih. Maksudnya kayak di gua nggak lagi itu ternyata berapa gram. Coba dong, langsung Tara dong. Oh my god. Bilang apa? Kasih sayang. Sama-sama sayang, silakan. Ayo anak-anakku, kita parkir. Guys. Gua yang lupa. otot bagus sih. Yang otot bagus sih. Jelas. Bagus banget. yang Ntar otot. mau aku kasih lampu sininya. Nyolok ya ke bawah ya. Nggak usah, yang itu aja. Yang baterai. Iya, kan dinyalainnya kalau aku lagi mau mandang aja. Hobi baru ibu guys. Biasa deh. Biasa, aduh. Oh bagus tebel sayang, jadi nggak terbalik-terbalik. Iya. Kamu jangan di pinggir. Because I wanna pandang-pandang you. Yang mana ya yang di pinggir? Yang dulu deh. Tapi karena edisinya sama yang ini, maksudnya tentang makanan-makanan juga, mau aku gabung aja di sini deh. Oh tiganya tuh berarti 2 gede 1 kecil apa gimana? Iya kayaknya. Maaf ya. Karena putih jadi nyala banget ya. Itu bisa dilem sih tengahnya. Kalau butuh aku printin lagi 1 lagi atau 2 lagi, bilangin aja ya. Butuh sih Berapa lagi? 2 lagi dah biar dia nggak deket-deketan, jadi aku jauh-jauhin gini set gitu tuh. Berarti sampai ke samping sana gitu. Iya, gini set gitu. Oke. Itu udah mau habis lagi sih. Iya. Iya banyak soalnya ini ternyata makan filamennya banyak ternyata. Ya, maaf deh. Udah setengah lah, nggak habis gitu, tapi lah gue baru beli sekilo, kayaknya nih dia kurang lebihnya ya 500 gram selain mic aku ya. Mic aku kan kemarin disambung pakai itu. Go. Tuh kalau gini kan mepet-mepet kan. Kalau kamu printin 2 lagi bisa nggak terlalu mepet medianya. Tapi untungnya adalah karena dia leveling, walaupun mepet sebenarnya tetap kelihatan ya. Iya. Tetap bagus gitu maksudnya. Tetep. Karena leveling. Mbak Putri mau minta deh, katanya yang kecil-kecil aja. Wah gila lah yang kecil-kecil aja. Di mana jalan pikiran lo? Ini aku minta 2 lagi, soalnya kan aku juga punya ginian tuh sayang. Kayak seolah-olah cuma ya. Iya. Kayak Jadi sekedar ya. Iya. Kata dia mah gampang kali. Nih. Kotak-kotaknya ntar aku kebelakangin semua kali ya. Iya. Ini sebenarnya menutupi wifi tau tuh. Gak apa-apa kan ditutupin? Ya gelombang mah kayaknya bisa-bisa aja. Aku juga nanti tinggal pindahin ke paling atas sih. Harusnya di paling atas, cuma kabel colokannya mesti beli yang panjang dulu. Baju tisu. Cang. Bersamamu sayang.
Dun, dun, dun. Kata orang juga cuma Twinkle beauty shootnya kemarin ada, sekarang ada. Banyak banget ya. Iya. Terima kasih sayangku. Sama-sama. Oke lah guys, segitu dulu vlog kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari kemarin, udah ngikutin. Makan apa lo? Makan apa? Oh telur, telur rebus. Anjas. Terima kasih buat yang udah nonton ngikutin dari kemarin. Dan ya, itu dia kegiatan random hari-hari kita. See you on the next video.